Pernah kepikiran gak sih gimana caranya dua mahakarya arsitektur yang beda banget, Borobudur dan Prambanan, bisa lahir dari satu kerajaan yang sama? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sejarah kerajaan Mataram kuno buat mengungkap misteri luar biasa di balik peninggalan mereka. Coba lihat deh, di satu sisi kita punya Borobudur yang megah, simbol agung ajaran Buddha. Terus di sisi lain ada Prambanan yang puncaknya seolah menembus langit, sebuah persembahan untuk dewa-dewa Hindu. Dua-duanya ini masterpiece kelas dunia. Tapi disinilah misteri utamanya. Kok bisa satu kerajaan membangun dua candi raksasa untuk dua agama berbeda dalam waktu yang, ya bisa dibilang hampir bersamaan? Oke, sebelum kita bongkar misteri dua candi ini, kita kenalan dulu yuk sama kerajaannya. Soalnya, ini bukan sembarang kerajaan, ini adalah negeri para pembangun monumen raksasa. Kerajaan Mataram kuno, atau kadang disebut juga Medang, itu letaknya persis di jantung Jawa Tengah yang subur banget. Coba deh bayangin, lembah hijau yang dialiri banyak sungai, dikelilingi cincin gunung berapi yang megah. Wah, ini tanah yang sempurna banget buat pertanian. Makmur. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada buktinya di Prasasti Canggal dari tahun 732 Masehi. Pulau Jawa sangat makmur, kaya akan padi dan emas. Ini tuh bukan sekedar deskripsi, ini adalah fondasi kekuatan mereka. Karena mereka masyarakat agraris, ya kekayaan dari tanah lah yang jadi modal buat bikin proyek-proyek super ambisius yang bakal kita lihat ini. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Kita masuk ke jantung dinamika kerajaan ini, di mana ada dua kekuatan besar yang saling bersaing di bawah satu atap yang sama. Oke, ini yang bikin Mataram jadi unik banget. Di satu kubu, ada Wangsa Sanjaya. Mereka ini penganut Hindu Shiva dan penguasa asli Jawa. Di kubu lain, muncul Wangsa Shailendra, penganut Buddha Mahayana yang kuat banget, yang kemungkinan besar datang dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Jadi, ada dua dinasti, dua keyakinan, tapi tinggal di wilayah yang sama. Perbedaan inilah yang jadi awal dari persaingan, sekaligus kolaborasi yang membentuk sejarah mereka. Dan kita tahu semua ini bukan dari dongeng, tapi dari bukti yang terukir di batu. Prasasti Canggal ini yang ditemuin di dekat Magelang ibaratnya kayak akta kelahiran Wangsa Sanjaya. Disinilah Raja Sanjaya memproklamasikan kekuasaannya di tahun 732 Masehi. Bener-bener ninggalin jejak sejarah buat kita baca hari ini. Walaupun Sanjaya yang pertama berkuasa, peta kekuatan di Jawa itu dinamis banget, nggak statis. Yuk kita lihat gimana ceritanya Wangsa Shailendra yang beragama Buddha justru bisa bangkit dan mendominasi kerajaan ini. Jadi, terjadilah pergeseran kekuasaan yang besar-besaran. Selama kira-kira 100 tahun, Wangsa Shailendra dari Sriwijaya berhasil jadi kekuatan utama di Mataram. Akibatnya, raja-raja dari Wangsa Sanjaya yang tadinya berdaulat, ya terpaksa harus tunduk dan jadi bawahan mereka. Kalau butuh bukti soal dominasi ini, lihat aja Prasasti Kalasan. Prasasti ini tuh kayak memo resmi dari masa lalu. Isinya mencatat perintah dari Raja Shailendra kepada raja bawahannya dari Sanjaya, namanya Rakai Panangkaran, untuk membangun candi Buddha buat Dewi Tara. Jelas banget kan siapa yang pegang kendali waktu itu? Dan inilah dia puncak pencapaian arsitektur dari masa keemasan Wangsa Shailendra, Candi Borobudur yang luar biasa. Dibangun pas zaman Raja Samaratungga, monumen kolosal ini bukan cuma candi biasa. Ini adalah pernyataan kekuatan dan pengabdian abadi mereka pada keyakinan Buddha. Setelah 100 tahun dominasi Shailendra, kita sampai di titik balik yang dramatis banget. Sebuah peristiwa yang bakal menyatukan kedua wangsa ini dan mengubah takdir kerajaan untuk selamanya. Dan inilah langkah politik yang super brilian. Terjadi sebuah pernikahan strategis antara Rakai Pikatan dari garis keturunan Hindu Sanjaya dengan Pramodawardhani, putri dari Raja Buddha Shailendra. Ini adalah cara cerdas untuk mendamaikan dan menyatukan dua dinasti yang udah lama bersaing lewat ikatan darah. Tapi ya namanya juga politik nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Adik dari Pramodawardhani yaitu Balaputra Dewa menentang keras pernikahan ini. Dia mungkin merasa haknya atas tahta terancam dan melihat pernikahan ini sebagai penyerahan kekuasaan Shailendra. Akhirnya dia berjuang untuk merebut kekuasaan dan memicu konflik internal yang panas. Konflik ini akhirnya memuncak jadi perang saudara antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Tapi pada akhirnya, Rakai Pikatan keluar sebagai pemenang. Balaputra Dewa yang kalah kemudian diasingkan, terpaksa kabur kembali ke tanah leluhurnya di Sriwijaya.
Nah, momen inilah yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Shailendra di Jawa dan mengembalikan kendali penuh ke tangan Wangsa Sanjaya. Nah, dengan kembalinya Wangsa Sanjaya ke puncak kekuasaan, babak baru pun dimulai. Mari kita bahas warisan monumental yang mereka tinggalkan sebagai tanda kemenangan mereka. Dengan kerajaan yang kembali bersatu di bawah keyakinan Hindu, Rakai Pikatan memulai proyek super ambisius, pembangunan Candi Prambanan. Ini bukan cuma candi biasa. Anggap aja ini kayak jawaban monumental dari Sanjaya untuk Borobudurnya Shailendra. Kalau Shailendra bisa membangun Mahakarya Buddha, maka Sanjaya akan membangun Mahakarya Hindu yang gak kalah megah sebagai simbol pulihnya kekuasaan mereka. Dan kerennya lagi, kedua candi ini tuh bukan cuma monumen keagamaan yang bisu. Dinding-dindingnya itu seperti ensiklopedia dari batu. Relief-relief yang detailnya luar biasa ini menggambarkan masyarakat, budaya, flora, fauna, sampai ekonomi agraris zaman itu. Ini adalah jendela paling jelas buat kita untuk ngintip kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Kisah Mataram kuno itu sebuah drama unik tentang persaingan, tentang hidup berdampingan, dan akhirnya perpaduan. Ada dua keyakinan, Hindu dan Buddha. Ada dua wangsa, Sanjaya dan Shailendra. Dan mereka menghasilkan dua mahakarya abadi, Prambanan dan Borobudur. Semuanya terjadi di bawah naungan satu kerajaan yang sama. Nah, ini nih yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana kisah kuno tentang persaingan, toleransi, dan perpaduan budaya ini ternyata masih relevan sampai sekarang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang isu-isu keyakinan dan kekuasaan yang masih kita hadapi di dunia modern? Sesuatu untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.